Penyakit Parkinson merupakan penyakit yang banyak diderita orang berusia lanjut dan menyebabkan ketidakmampuan gerak yang terus memburuk dan terjadi dalam jangka panjang. Penyakit ini dikenal publik saat petinju legendaris Muhammad Ali mengidapnya pada tahun 80-an. Menurut National Parkinson Foundation, di Amerika Serikat saja 50.000 hingga 60.000 orang terdiagnosis Parkinson setiap tahunnya. Dan di Indonesia, sekitar 400.000 orang mengidap penyakit yang merusak saraf otak itu. Nama penyakit ini sebenarnya berasal dari nama seorang dokter Inggris, James Parkinson, yang mempublikasikan pertama kali penyakit kerusakan otak ini. Parkinson dapat disebabkan oleh faktor genetik dan lingkungan, misalnya cedera kepala atau paparan pestisida. Pria secara umum lebih berisiko terkena penyakit ini dibandingkan wanita. Gejala umum yang ditunjukkan orang dengan Parkinson adalah gemetar, pergerakan lambat, otot kaku, masalah pada keseimbangan, dan hilang pergerakan refleks otomatis seperti tersenyum atau gerakan tangan mengayun ketika berjalan. Selain Muhammad Ali, sejumlah tokoh dunia pun pernah menderita penyakit Parkinson, di antaranya aktor Hollywood Michael J. Fox dan Robbie Williams, serta pemimpin Katolik Paus Paulus II. Bahkan, aktor Michael J. Fox ini aktif dan peduli bagi penderita Parkinson dengan mendirikan yayasan The Michael J. Fox Foundation for Parkinson's Research. Iya, dan untuk membahas mengenai penyakit Parkinson ini, di studio kami sudah hadir Dr. Pukovisa Prawiroharjo, SPS. Halo dokter. Halo dokter Pukovisa. Sudah bergabung bersama kami hari ini. Selamat datang kembali di Berita Satu. Dok, kemarin itu kan Hari Parkinson Sedunia. Mungkin bisa dibuka dialog hari ini dengan sedikit penjelasan dan deskripsi apa sih sebetulnya penyakit Parkinson itu? Baik, pemirsa sekalian, jadi penyakit Parkinson itu adalah penyakit yang mengenai sistem saraf ya, akibat produksi dari zat hantar saraf tertentu yaitu dopamin itu berkurang dalam tubuh sehingga tidak dapat bekerja beberapa sel saraf berfungsi dengan baik gitu. Umumnya biasanya dopamin ini mempengaruhi terutama motorik pasien. Jadi koordinasi halus, motorik halus, kemudian termasuk juga gerakan-gerakan nanti kalau seperti tremor itu segala macam itu dari sana, termasuk menjaga postur. Tapi juga dopamin ini adalah zat hantar saraf yang juga penting untuk mempertahankan beberapa fungsi yang lain, termasuk fungsi otonom misalnya berkemih ya, kemudian ini misalnya untuk berhubungan seksual dan seterusnya itu adalah juga penting, termasuk pengaturan pembuluh darah, pengaturan tensi darah dan seterusnya. Jadi penyakit Parkinson ini tentu saja karena dopamin ini berkurang, pasien akan mengalami gangguan motorik ya, dalam hal ini gerak halus, bukan lemah ya, bukan seperti stroke yang lemah sebelah gitu, bukan, tapi gerak halusnya yang terganggu dan juga kaku, kemudian geraknya menjadi lamban seperti dieja seperti itu, dan sampai ke gangguan otonom dan gangguan kognitif atau berpikir. Sefatal apakah penyakit Parkinson ini sehingga akhirnya kemudian diadakan Hari Parkinson Sedunia dalam rangka untuk memperingati ataupun memberikan imbauan kepada masyarakat untuk berhati-hati terhadap penyakit ini? Ya, baik. Kalau fatal dari sisi penyebab kematian tidak ya, tidak seperti jantung dan stroke. Parkinson itu lebih ke arah membuat penderitanya disable atau tidak bisa bekerja dan berfungsi secara maksimal ya sebagai manusia maupun sebagai okupasional untuk bekerja. Nah, jadi ini memang perlu perhatian karena terutama adalah karena ini bisa membuat orang jadi mikir yang macam-macam gitu. Penderita ini suka mikir yang aneh-aneh, terus bukan mikir aneh karena penyakitnya, bukan, jadi suka jadi depresi sendiri. Depresi. Karena merasa kok saya dulu gagah betul, sekarang kok jadi tidak bisa kerja dengan baik gitu ya. Dan karena penyakit Parkinson ini membutuhkan kontrol obat yang dalam jangka waktu lama sampai seumur hidup, tentu membutuhkan daya sokong motivasi dari keluarga, dari masyarakat, dari pemerintah yang baik juga. Dokter Pukovisa, siapa saja yang rawan terkena penyakit Parkinson? Oke. Kalau penyakit Parkinson murni, jadi Parkinson itu bisa disebabkan murni karena aging proses murni, atau bisa juga dari penyebab lain, misalnya tadi kecelakaan terbenturnya otak ya, stroke dan seterusnya. Kalau yang murni umumnya menyerang di usia 55 ke atas. Ya. Dan ini yang menyebabkan adalah faktor genetik atau lingkungan? Atau ya, campuran medis tidak bisa menjawab pasti, tapi memang studi-studi mengatakan genetik itu iya, aging itu sendiri juga demikian, dan juga lingkungan. Jadi misalnya kalau rumah yang dekat
pabrik atau paparan timbal, sekarang kan juga banyak polusi ya. Itu dikatakan mempercepat terjadinya Parkinson gitu sebagai faktor resiko. Jadi mungkin saja bahkan tidak sampai mencapai usia 50 tadi, tapi sudah bisa juga terkena Parkinson. Bisa, memungkinkan untuk diderita lebih mudah, tapi biasanya kalau yang lebih mudah menderita itu umumnya itu karena penyakit otak lain. Jadi misalnya ada kecelakaan, lalu kemudian berapa tahun setelahnya muncul dan seterusnya. Iya. Jadi kalau kita lihat perkembangannya saat ini, seberapa jauh kita perlu mengkhawatirkan penyakit Parkinson di Indonesia? Iya, kalau secara jumlah populasi sih memang tidak terlalu besar ya, dikatakan sekitar 2 sampai paling besar sekitar 5% dari seluruh populasi orang di atas 55 tahun yang mengidap penyakit ini. Tetapi memang ada beberapa dinamika yang menurut saya itu perlu perhatian. Nomor satu, dari sisi disable-nya tadi ya. Terus kemudian yang kedua tadi karena ini butuh waktu lama pengobatannya, ini biasanya pasien seperti ini mudah depresi, mudah kehilangan motivasi. Yang ketiga, obat-obatannya sendiri memang masih tergolong mahal. Kalau yang saya tahu yang ditanggung sama pemerintah BPJS itu cuma sekitar dua jenis obat. 2 jenis obat. Jadi maksudnya masih minim. Memang mahal juga. Dan yang keempat adalah ya tadi ini kan masalah ini juga fungsi dia sebagai manusia juga. Artinya dia misalnya punya cita-cita, dia misalnya lagi dalam peak performance segala macam jadi terganggu. Dan kalau karena melibatkan umur 55, biasanya 55 udah mapan tuh. Dia di perusahaan udah mapan biasanya atau di mana, dan kalau terkena itu ya tentu akan mengganggu juga itunya kemampuan daya saing bangsa, daya saing perusahaan dan seterusnya. Ya. Tadi kan kalau kita lihat datanya di seluruh dunia ada 50 sampai 60 ribu kasus baru setiap tahun. Kasus baru tiap tahun. Di Indonesia sendiri 400 ribu penderita Parkinson dan 3 ribu setiap tahunnya. Ya. Nah ini mungkin nggak ada sebuah cara kita mengetahui apakah kita memiliki bibit genetik yang lebih renta terhadap penyakit ini dibandingkan orang lain, dan bagaimana mencegahnya sebelum kita berusia rawan 50 sampai 65 tadi? Biasanya bibit ini ya dari ayah dan ibu kita gitu ya. Jadi lihat sejarah ya? Iya, sejarah. Kalau screening genetik sih menurut saya masih belum lazim ya dilakukan. Di negara maju pun tidak lazim dilakukan. Kalau bibit ya lihat dari misalnya kalau kita punya ayah, ibu, atau kakek, nenek ya yang memang dua straight di atas lah gitu ya. 2 trait di atas yang ada Parkinson ya tentu kita harus punya kewaspadaan. Artinya kalau nanti kita udah mulai kok jadi kaku ya itu segala macam, kita harus lebih bisa jaga kondisi gitu. Apa yang bisa dilakukan kalau kita mengidentifikasi diri bukan hanya secara genetik, mungkin kita terpapar juga seperti Anda katakan lagi rumah dekat pembuangan limbah industri atau pestisida mungkin. Apa yang bisa dilakukan? Secara umum ada juga penelitian, sebenarnya banyak penelitian yang sudah mulai maju ya, artinya kita sudah dapat banyak informasi. Ada yang mengatakan Parkinson itu disebabkan juga karena kurangnya antioksidan. Karena ada reaksi oksidasi yang berlebihan. Tidak perlu sih kita pakai suplementasi yang berlebihan juga untuk antioksidan, tapi kita bisa misalnya mencukupkan diri dengan makan sayur dan buah misalnya 5 porsi sehari. Itu sudah akan sangat membantu karena itu dengan ada banyak vitamin di sana, banyak mineral di sana yang akan membantu kesehatan otak kita. Kembali lagi ke serat dan buah-buahan dan sayur dan makan baik ya. Iya, betul. Ya, baik, kita sudah mengetahui cukup banyak mengenai Parkinson, ya, tapi kita mungkin akan lebih bincang-bincang lagi nanti mengenai sebenarnya kita bisa tidak mengenali penyakit Parkinson itu sejak dini. Jadi kita akan bincang-bincang mengenai tanda-tanda dari penyakit Parkinson itu sendiri. Baik, tetap bersama kami di Jurnal Siang Lunch Talk. Ya, sebelum dialog kami mulai, berikut kami tampilkan grafik 10 penyebab penyakit Parkinson. Ya, yang pertama adalah hilangnya indera penciuman, kedua sulit tidur, ketiga mengalami sembelit dan problem berkemih, 4 kurangnya ekspresi wajah, 5 nyeri pada leher. Selanjutnya, usia karena penyakit Parkinson umumnya dijumpai pada usia lanjut dan jarang timbul pada usia di bawah 30 tahun. Ras di mana orang kulit putih lebih sering mendapat penyakit Parkinson daripada orang Asia dan Afrika. Dan nanti kita akan lihat juga bagaimana tanda-tanda berikutnya supaya kita bisa lebih mudah mengenali Parkinson sejak dini.
Ya, Dok, itu kan tadi kita sudah lihat gejala awalnya ya. Apa sih yang paling common untuk dikenali? Karena kan yang kita tahu Parkinson's itu tremor dan kesulitan fungsi motorik halus seperti yang Anda katakan tadi untuk makan, mungkin mengancingkan baju. Apalagi selain tremor dan getaran tangan yang kurang obvious dari itu? Iya. Mungkin. Jadi singkatannya mudah, namanya TRAP ya. Ini dulu saya susah menghafal juga, jadi main beginian aja. Gejalanya biasanya TRAP awalnya. T itu dari kata tremor. Yang dimaksud tremor itu adalah gerakan yang tidak bisa dikontrol ya, begini-begini dari tangan. Bukan yang lebih jauh dari itu, jadi cuma getar-getar aja. Tremor itu juga banyak tipe. Biasanya kalau Parkinson itu adalah tremor muncul pada saat tangan kita istirahat. Jadi pas kita letakkan santai begitu muncul gitu. Oh, jadi bukan ketika kita beraktivitas ya? Bukan lagi misalnya lagi megang atau apa. Ya? Justru pas lagi diem gitu muncul. Lantas? Terus itu satu ya, kemudian R yang kedua adalah rigiditas, rigidity lah kalau bahasa Inggrisnya, artinya kaku. Jadi kita biasanya kalau kita periksa pasien Parkinson itu misalnya seperti ini, dia akan ada hambatan, nggak seluas yang kita bisa dikerjakan sekarang gitu. Jadi agak begitu ada hambatannya. Itu di semua, di tangan, di leher, di kaki dan seterusnya. Terus kemudian A-nya adalah akinesia atau gerakannya menjadi lamban atau menjadi sulit bergerak ya. Jadi misalnya gerakan apapun, misalnya mau jalan jadi kecil-kecil jalannya, kemudian mengambil sesuatu menjadi sangat lamban gitu. Dan yang P adalah postural instability atau bahasa Indonesianya tidak seimbang postur. Jadi biasanya akan saat berdiri akan condong ke satu sisi misalnya, dan kemudian mudah jatuh dan mudah kedorong sedikit misalnya jatuh dan seterusnya. Oke, baik. Mungkin kita juga bisa bincang-bincang dan sekarang kami sudah terhubung dengan Galuh Kusuma, anak dari penyandang Parkinson yang saat ini berada di Bandung, Jawa Barat. Halo dengan Mbak Galuh. Halo, selamat sore, selamat siang. Iya, selamat siang. Iya, selamat siang Mbak Galuh. Iya, Mbak, kita berbincang mengenai penyakit Parkinson dari pengalaman Mbak yang memang orang tuanya menyandang Parkinson. Apa yang kemudian Mbak lihat sebagai tanda-tanda ataupun yang memperlihatkan bahwa orang tua Anda menderita Parkinson? Iya, ayah saya terkena Parkinson sejak tahun 2001 selepas pensiun. Jadi terlihat ayah saya terlihat tanda-tanda berupa gerakan kepala yang tidak terkendali pada awalnya. Kemudian ayah berobat ke dokter dan dirujuk ke dokter syaraf. Setelah ayah di MRI baru kelihatan itu gejala Parkinson. Semenjak dari situ Papa berobat rutin ke dokter syaraf. Pada awalnya memang hanya dokter spesialis syaraf. Namun setelah berjalan 3-4 tahun, akhirnya ditambah ke psikiatri ya. Karena menurut medis, obat-obat Parkinson itu menyebabkan halusinasi. Dan sampai saat ini Papa masih rutin minum obat dari dokter spesialis syaraf dan psikiatri ya, dengan berjumlah 12 tablet ya obat seperti itu. Mbak Galuh, bisa diceritakan sejak diagnosa perubahan seperti apa yang harus diadaptasi oleh keluarga sebagai support system dan juga orang tua Anda sendiri sebagai penyandang Parkinson? Iya, sampai saat ini kondisi papa saya itu on off ya. Jadi on off-nya begini, kalau on itu bisa dikatakan beliau bisa berjalan sendiri, berbicara jelas, makan, mandi beliau sendiri. Tapi kalau sedang off, beliau berjalan tidak bisa, jadi macet. Jadi ya sudah, kita biarkan saja beliau gitu. Selain itu sering jatuh dan tidak bisa bangun sendiri. Lalu berbicara atau ngomongnya tidak fokus, tidak jelas, ngaco, mumbling ya. Jadi kita kurang bisa menangkap beliau ngomong apa gitu. Seperti itu sih. Jadi ya kalaupun jatuh jadi harus kami yang saya termasuk ibu saya dan beberapa saudara sepupu juga membantu gitu akhirnya karena tidak bisa berusaha bangkit sendiri ya, bangun sendiri seperti itu.
Kita ke dokter Baik, Fisa dulu. terima kasih Mbak Galuh dan tetap bersama kami lewat sambungan telepon. Iya, tadi kalau kita dengar, jadi ada masanya ketika penderita Parkinson itu menunjukkan gejalanya. Jadi seperti tadi bilang ada on off-nya begitu, dan kemudian ada halusinasi, efek dari efek samping dari pengobatan. Nah, kalau dari pengalaman dokter sendiri, apakah memang sebagian besar mengalami fase on off seperti ini, atau ini hanya salah satu kasus? Ya Mbak Galuh jadi ikut itu ya, maksudnya ikut memberikan semangat untuk bapaknya Mbak Galuh ya. Jadi memang betul kalau Parkinson itu ada beberapa fase-fase di mana dia istilahnya wearing on dan wearing off. Jadi betul, jadi udah pinter banget nih Mbak Galuh. Ini mungkin udah baca banyak ya. Jadi ketika fase on itu adalah gitu, dia lebih bebas beraktivitas dan bahkan mungkin bisa bukan hanya dari motorik ya. Kadang-kadang juga dari secara ide, secara kognitif juga baik. Jadi dia bisa punya ide-ide yang brilian. Dia mungkin nulis, dia mungkin macam-macam lah yang membuat hal-hal yang kognitif yang baik gitu. Nah tapi ketika off memang begitu. Jadi bukan malas ya, tapi karena memang jadi seperti freezing gitu. Jadi seperti membeku, nggak bisa ngapa-ngapain. Gerak juga susah dan seterusnya. Nah, ini kan tadi Mbak Galuh sudah sempat cerita obatnya ada 12 ya. Dan salah satunya bahkan ada yang menyebabkan efek samping halusinasi. Tadi di segmen sebelumnya Dr. Pukofisa juga menjelaskan kalau setelah diagnosa, ini akan menjadi lifelong prescription. Orang harus terus minum obat seumur hidupnya. Betul. Ini efek sampingnya gimana nih dok? Kan bahaya biasanya kalau berbagai macam obat keras jadi satu, nantinya ada penyakit turunan lagi sebagai komplikasi. Umumnya penyakit Parkinson tidak membutuhkan 12 obat ya. Saya juga tidak tahu, mungkin karena pasien tersebut punya yang lain, misalnya ada kolesterol yang bermasalah atau darah tinggi. Umumnya sih kita biasanya paling sekitar 3-4 obat lah. Paling banyak sih sekitar 3-4 obat. Tapi memang ada saja. efek samping halusinasi seperti tadi disampaikan? Betul, ada beberapa jenis golongan obat yang kita namakan sebagai dopamin agonis. Memang itu obat bagus ya untuk fase-fase awal Parkinson, itu biasanya kita berikan di awal. Memang punya efek samping halusinasi, betul. Jadi kalau memang itu yang ditengarai sebagai penyebabnya, itu bisa diganti dengan golongan obat yang lain. Baik, Diganti, kita masih akan teruskan bincang-bincang bersama Dr. Pukofisa dan juga Mbak Galuh lewat sambungan telepon. Namun di segmen berikutnya pemirsa kami akan kembali saja dari pariwara.